baik-baik saja. Kita masih ada sampai saat ini di tangga bahwa Tuhan kita hidup. Amin. Amin. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan kagum hormat akan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada. Dan saat ini Tuhan kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan tuntun kami, Tuhan pimpin kami, biarlah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir berjalan dengan baik. Kami mengundang kuasa Roh Kudus sebagai pribadi hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. This is for you.
menjadi saksi baginya. Kesempatan pekerjaan, siapalah yang luar biasa, siapalah dia aja segala aja, siapalah memanggilku menuailah, dan hanya juga semata, siapalah aku dipakai olehnya, siapalah sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerjaan, siapalah luar biasa, siapalah dia raja segala raja, siapalah memanggilku menuailah, dan hanya bukan semata, siapalah aku dipakai olehnya, siapalah sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti, Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan berencana. namun ku yakin Tuhan punya rencana yang terbaik. Pertolonganmu datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah wabah hidupku, Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku. yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami sudah memuji nama Tuhan
Dan tiba saatnya kami akan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami membuka hati untuk kebenaran firman-Mu. Melalui kebenaran firman-Mu, kami bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja di dalam hati kami, pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan, firman yang hamba-Mu sampaikan bagi kami semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Saya sangat senang sekali bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk memberkati adik-adik EYA, Ecclesia Youth of Flame. Wah, dahsyat sekali. Sebagai hamba Tuhan, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan kakak-kakak rohani yang pengurus yang ada. Saya boleh diperkenankan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salam kangen dari saya, ya. Saya sudah lama, 1 tahun lebih mungkin di tempat pelayanan, dan saya akan menyampaikan kebenaran bagi kita semua. Saya boleh sapa, shalom, tetap sehat-sehat dimanapun kita berada. Mungkin ada yang di rumah. Sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, posisi tempat duduknya boleh diatur lebih baik lagi. Ya, wah, saya sangat rindu sekali ya bisa ketemu dengan kita semuanya. Nah, teman-teman semuanya yang terkasih di dalam Tuhan, ya, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya harap kita masih tetap sehat ya semuanya ya. Harus semangat ya. Pemuda itu identik dengan semangatnya. Haleluya. Harus tetap semangat pemuda. Saya harap kita tetap menjaga kesehatan dimanapun kita berada ya. Akhir-akhir ini banyak orang sakit, tapi jaga kehidupan kita. Dan juga pola pikir kita harus sehat. Jasmani rohani harus tetap kita jaga. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Ya, nah teman-teman kasih dalam Tuhan, jangan lupa juga kalau keluar pakai masker ya. Saya nanti akan ada kesaksian. Kesaksian ini biar menjadi berkat bagi teman-teman semuanya. Tapi sebelum saya kesaksian, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul penting sekali ini, Miracle and Science, mujizat dan pengetahuan. Penting sekali kebenaran firman ini, mujizat, kuasa, dan pengetahuan. Nah, adik-adik semuanya, ada orang berkata mujizat saja, sehingga ada juga yang salah, ada juga yang benar. Dan ada juga yang berkata, oh, pengetahuan saja. Pengetahuan saja, sehingga ada orang yang ateis, meninggalkan Tuhan, tidak punya Tuhan. Namun apa kata kebenaran firman Tuhan, teman-teman semuanya? Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Kolose pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Wah, luar biasa sekali. Saya akan ulang bagi kita semua. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Tuhan Yesus mau setiap kita punya pengetahuan yang benar, pemahaman yang benar. Pemahaman kita orang Kristen adalah firman Tuhan. Back to Bible. Segala sesuatu, apapun yang kita lihat, kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus mau kita harus mengerti firman Tuhan, berpengetahuan. Oh Kak, pengetahuan. Tidak cukup di pengetahuan saja. Tetapi juga harus percaya Allah itu berkuasa, Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh.
sembahlah dalam roh dan kebenaran. Nah, firman Tuhan itu roh, berkuasa. Tapi firman Tuhan juga mengajarkan harus belajar, harus berpengetahuan. Ya, harus berpengetahuan tapi yang benar. Jadi ada yang berkata kuasa Tuhan dan pengetahuan itu bertentangan. Saya mau katakan adik-adik yang kasih dalam Tuhan, teman-teman semuanya, firman Tuhan berkata tidak bertentangan, tetapi melengkapi. Dahsyat. Ya, kuasa Tuhan bisa kita ketemukan kalau kita baca firman Tuhan. Alkitab berkata harus berpengetahuan. Kalau kita lihat kitab nabi-nabi, para nabi-nabi dan firman Tuhan yang tertulis pada nabi-nabi, mereka berkata, aku renungkan firman-Mu siang dan malam. Aku renungkan Taurat-Mu. Berarti mereka harus butuh pengetahuan firman Tuhan. Aku renungkan janji-janji-Mu. Aku renungkan perbuatan-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi harus punya pengetahuan yang benar oleh firman Tuhan. Makanya kita harus membaca firman Tuhan. Supaya apa? Pengetahuan kita benar. Ya, setelah pengetahuan kita benar, kita bisa melihat ternyata Yesus adalah Allah yang hidup, yang penuh dengan kuasa. Ya, ada orang belajar saja sehingga dia jadi ateis. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang ateis. Dia berkata Tuhan itu tidak ada. Karena ya, dia bilang, kenapa kejahatan ada? Ya, berkata Tuhan tidak ada. Saya pernah ketemu. Tapi setelah saya selidiki ternyata dia punya masa lalu karena broken home. Ya, keluarga begitu. Nah, adik-adik teman-teman semuanya, Tuhan memberikan kita pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Ya. Mengapa banyak terjadi kejahatan? Karena dosa Adam dan Hawa. Ya, dosa, naluri dosa ada dalam hidup kita. Tapi kita harus mengalahkan. Karena Yesus telah mengalahkan. Nah, oleh karena itu kita harus sebagai anak Tuhan baca firman Tuhan dimanapun berada. Ya, di mobil, di sepeda motor, mungkin lagi nunggu seseorang, dimanapun saat teduh, kita baca firman Tuhan, oh begini. Dan tidak cukup di pengetahuan saja. Nah, kita berkata pengetahuan yang benar, tapi tidak cukup di situ. Kita harus percaya Tuhan itu berkuasa. Ada satu pujian berkata, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita harus percaya kuasa Tuhan Yesus. Pekerjaan Tuhan di dalam Alkitab, yang mati bangkit, yang tidak ada menjadi ada, buta melihat. Menurut pengetahuan itu tidak mungkin. Tapi Yesus bukanlah manusia, tapi dia adalah Allah, Roh Allah yang berkuasa atas segalanya. Yesus bukanlah manusia yang seperti kita, terbatas. Tetapi Tuhan tidak terbatas, di luar jangkauan kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Wah, luar biasa. Jadi kita harus punya pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Dan juga kita harus percaya Tuhan itu maha kuasa, berkuasa. Jadi tidak sama. Oleh karena itu adik-adik teman-teman semuanya, akhir zaman orang banyak meninggalkan Tuhan. Mengapa? Karena mereka katanya begini. Tetapi Tuhan mau kita setia, percaya Dia firman yang berkuasa. Dia setia saat ini. Apapun problema yang kita hadapi saat ini, kita baca kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita pernah kita alami. Bahkan juga Tuhan sampai saat ini bisa menyertai kita. Itu adalah kuasa Tuhan bagi kita. Seharusnya kita sudah binasa, tapi karena kasih-Nya, kuasanya, kita bisa ada sampai hari ini.
Oleh karena itu, pengetahuan dan kuasa Tuhan, science and miracle itu tidak bertentangan, melainkan semakin menguatkan. Orang-orang harus dengar firman Tuhan. Orang-orang harus berpengetahuan firman Tuhan yang benar. Kenapa? Firman Tuhan yang benar akan membawa orang-orang kepada Tuhan. Iblis juga memakai firman Tuhan, kalau kita lihat di Injil, tetapi menyesatkan. Akhir-akhir ini banyak orang yang sudah bahkan sedang mengalami salah arah. Oleh karena itu kita butuh Roh Kudus untuk membantu kita dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Ya, orang banyak salah sekarang tentang kuasa Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, ketidakterbatasan Tuhan. Orang banyak salah, orang banyak meragukan. Saya ikuti beberapa di media sosial. Kok begitu? Oh begini, itu nggak benar. Banyak yang salah. Ya benar. Banyak pelayanan yang salah, memang benar. Salah. Tetapi ada dua. Kalau ada yang salah, berarti ada yang benar. Jadi fokus kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita mengerti tentang kealahan Tuhan itu, memang ada yang salah, tapi kita fokus kepada kebenaran. Dia Allah selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya tetap selama-lamanya. Walaupun dunia banyak melakukan kesalahan, orang-orang punya banyak melakukan kesalahan, teman-teman semuanya, tetapi kita tetap percaya akan ada kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Tetap mujizat sampai hari ini dinyatakan. Mujizat masih ada dalam hidupku, sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini bagi kita. Nah, saya mau kesaksian teman-teman kasih dalam Tuhan. Beberapa bulan yang lalu saya sembuh dari virus COVID-19 atau yang banyak orang sebut corona. Saya positif, dan karena satu dua hal saya positif. Semua kita ya, banyak di Indonesia juga positif. Tetapi kemurahan Tuhan tolong saya. Nah, ketika saya mengalami namanya positif, saya langsung kaget secara kemanusiaan. Waduh, piye ini? Karena ini penyakit yang bisa mematikan. Tapi pada persentasenya 95% sembuh kok. Ya, tapi karena banyak kabar-kabar buruk, ini nggak baik, mati kita, sehingga kita mengalami ketakutan. Tapi saat itu Tuhan tegur saya. Melalui itu Tuhan tegur saya supaya kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, melalui itu Tuhan tegur supaya kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Ya, semua akan Tuhan ambil pada waktunya. Ya, jadi yang saya mau bagikan ada dua, secara jasmani, secara rohani bagi teman-teman semuanya. Ya, secara rohani, saya langsung ketika di swab antigen, ada sebuah benda dimasukkan sini, di swab ternyata positif, dan secara rohani saya langsung refleksi. Refleksinya itu 4 yang saya ingat sampai saat ini. Yang pertama, apapun keadaan kita sebagai orang Kristen harus berani mengandalkan Tuhan. Haleluya. Harus berani mengandalkan Tuhan. Itu yang pertama, refleksi. Saya di karantina 14 hari, saya berdoa. Saya sudah positif, tapi kita harus banting setir. Dunia takut, tapi kita harus berani mengandalkan Tuhan. Saat positif, harus berani mengandalkan Tuhan. Apapun, saya akui Tuhanku lebih besar. Tuhanku dahsyat. Yang kedua, kita harus jadi teladan. Kalau dunia positif, takut, panik, menyalahkan ini. Tapi kita anak Tuhan harus jadi teladan. Kita harus tetap sukacita, tetap memberi semangat, menjadi teladan bagi siapapun. Hati yang gembira adalah obat. Alkitab berkata,
kekhawatiran tidak menambah sehasta ke depan. Ya tidak akan menambah, tidak akan mengubahkan. Tapi Tuhan mau kita jadi teladan dalam segala sesuatu. Orang Kristen harus jadi teladan. Ya, anak-anak Tuhan harus jadi teladan. Berani jadi teladan. Yang pertama tadi, berani mengandalkan Tuhan. Yang kedua, harus jadi teladan. Supaya ketika orang melihat kita, wah, orang diberkati, orang dimenangkan. Yang ketiga, ketika saya positif itu, saya langsung berdoa. Apa maunya Tuhan? Karena di setiap apa yang Tuhan izinkan, ada rencana Tuhan. Ada yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, ada yang Tuhan mau. Kadang-kadang mungkin teguran atau Tuhan arahkan seperti ini. Apa maunya Tuhan? Oh, Tuhan mau saya seperti ini. Lebih rendah hati lagi. Oh, lebih mengasihi lagi. Lebih bekerja keras lagi. Lebih berjuang lagi. Oh, Tuhan mau begini. Nah, hidup ini Alkitab berkata seperti uap, hilang sekejap saja. Jadi harus berdoa. Yang ketiga tadi. Yang keempat, gunakan karunia yang ada. Ya, gunakan apa talenta yang ada di dalam hidup kita. Setiap kita pasti Tuhan beri kemampuan, talenta secara pribadi kita. Setiap kita pasti ada minimal satu. Aduh kak, saya nggak bisa apa. Pasti ada, cari. Dan yang sudah punya, gunakan talenta kita. Untuk apa? Memuliakan Tuhan, memberkati sesama. Oke teman-teman yang kasih dalam Tuhan, gunakan karunia kita. Kita punya handphone, jadilah handphone kita menjadi berkat. Kita punya suara, jadikan suara kita menjadi berkat yang memberkati, bukan membuat orang jauh dari Tuhan, tapi harus memberkati. Oleh karena itu dan secara jasmani saya percepat saja. Secara jasmani kok bisa sembuh kayak dia? Ya, yang pertama sebelum saya bilang sembuh, gejalanya hilang penciuman, hilang indera perasa, lidah, nggak merasakan makan, kemudian nggak lapar, nggak selera makan, dan demam. Pada saat itu saya diajak badminton. Karena saya tahu saya demam, saya langsung cepat-cepat beli susu, banyak-banyak minum susu, minum vitamin C, redoxon, itu yang larut itu karena lebih bagus. Saya minum banyak-banyak. Kemudian diajak badminton, keluar keringat karena kan capek, dan sembuh saat itu. Itu secara jasmani. Nah, oleh karena itu, tapi tetap juga positif karena satu dan dua hal. Ya. Oleh karena itu, caranya kalau kita teman-teman semuanya mengalami gejala itu, ambil air panas, kasih di ember, kasih minyak kayu putih, hirup uapnya. Otomatis kita akan ingusan dan berdahak. Akan cair kan, cair karena minyak kayu putih. Selain membunuh dan juga dia memancing. Dan akhirnya buang ingusnya, buang juga dahaknya. Itu memancing karena dia melalui udara, nempel di sini. Jadi harus dikeluarkan. Ya. Nah, yang harus dikonsumsi susu saya hancurkan dan vitamin C. Dan juga kita harus bergerak olahraga, berjemur juga baik. Ya. Kemudian kalau ada orang bilang minum jeruk nipis, jeruk kecil, ya tidak apa-apa sedikit. Tapi kalau banyak-banyak juga kurang baik bagi lambung. Ya itu secara apa yang saya alami. Jadi saya harus bagikan. Dan juga mari kita juga banyak makan, minum air hangat. Kalau keluar-keluar, usahakan cepat-cepat mandi, jaga kesehatan kita masing-masing. Ya Tuhan juga mau kita berhikmat dan beriman. Ya Tuhan Yesus juga mengajarkan hal demikian. Kita harus berhikmat dan beriman. Ya itu namanya pengetahuan yang benar. Dan ketika kita mengalami namanya positif itu, yang saya tekankan bagi kita semua, Alkitab berkata iman, pengharapan dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Jangan karena teman-temannya sudah positif, wah dijauhi, jangan. Ya, tetapi mari kita berikan motivasi, semangat. Karena saya sudah mengalaminya. Waduh, orang pada menjauh semua. Kalau lihat gitu, waduh orang-orang ini. Ya tidak apa-apa, tidak. Tapi saya mau sampaikan, jangan kita menghilangkan kasih. Sekalipun orang itu positif. Tapi kita harus memberi motivasi. Saya sembuh, kamu juga sembuh. Kamu pasti bisa. Tuhan kita Maha Kuasa. Amin. Nah,
Itu yang harus dijaga, ya. Karena kasih itu abadi di bumi dan di surga. Nah, teman-teman semuanya, mari kita punya pengetahuan yang benar. Mujizat sampai hari ini masih ada. Kuasa Tuhan sampai hari ini masih ada. Sekalipun setan di luar sana beratraksi dengan kuasanya, ya kenapa? Tapi yang harus kita fokuskan adalah kuasa Tuhan nyata sampai hari ini. Kuasanya dahsyat, darahnya berkuasa, mengubahkan, menghidupkan, memberkati kita semua. Mari kita punya pengetahuan yang benar. Tetap baca firman Tuhan, minta bimbingan Roh Kudus. Tuhan akan menyertai hidup kita. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dia hidup bagi kita sampai hari ini. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.